Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Anzani dari Prodi S1 Teknik Elektro Universitas Pamulang. Video ini merupakan rangkaian salah satu tugas pertemuan 7, yaitu tugas terstruktur mata kuliah pemrograman komputer dengan dosen pengajar Bapak Abdurrahman STMT. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan belajar Python dasar, yaitu if, elif, dan else. Video ini mungkin kita akan banyak belajarnya, latihannya, karena materinya sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Oke, kita mulai aja. Pertama-tama seperti biasa, kita buka dulu Python-nya. New file. Oke. Pertama-tama kita akan belajar atau kita akan latihan menggunakan grade nilai. Kita buat grade nilainya. Kalau misalnya A itu range-nya dari 80 sampai 100. B itu 70 sampai 79. C itu 60 sampai 69. D itu kita pakai berapa ya? 40 sampai 59. Dan nilai E itu 0 sampai 39. Nah, ini adalah grade nilai yang akan kita gunakan. A itu range-nya dari 80 sampai 100, B itu 70 sampai 79, yang nilai 60 sampai 69 itu nanti grade-nya C, yang nilainya 40 sampai 59 itu nanti grade-nya D, yang 0 sampai 39 itu grade-nya E. Oke, kita coba misal angka kita 80 ya. If A lebih besar A lebih besar daripada sama dengan 80, maka akan terprint grade nilai Anda adalah A. Elif pertamanya, jika A lebih besar daripada sama dengan 70, maka akan terprint grade nilai Anda adalah B. Oke, elif kedua, jika A lebih besar daripada sama dengan 60, print grade nilai Anda adalah C. Elif yang ketiga, jika A lebih besar daripada sama dengan 40, print grade nilai Anda adalah D. Lalu else-nya itu berarti kalau range-nya 0 sampai 39 ya. Grade nilai Anda adalah E. Oke, coba kita save dulu. Tugas terstruktur pertemuan 7 ya.
Oke, kita coba run. Tidak valid. Kenapa? Harusnya ini nggak usah deh. Sampai sini ya. Sorry. Nah, karena A-nya 80, berarti kita grade nilainya adalah A. Lalu kita ganti angkanya misal jadi 50. Maka grade nilainya D. Lalu jika nilainya misal 5, nah maka grade nilainya adalah E. Kita coba pakai input ya. Karena angka kita pakai int kurung buka input kurung buka lagi, lalu baru tanda petik, misal apa ya, masukkan nilai Anda. Oke, coba. Oh, ini ada 2 karena di depannya udah ada kurung buka, di belakangnya harus 2 kurungnya. Tutup. Oke, masukkan nilai Anda. Misal nilai kita 66. Grade nilai Anda adalah C. Seperti itu. Kita coba nilainya ganti ya. Misal nilainya adalah 30. Grade nilai Anda adalah E. Seperti itu teman-teman. Kita coba kita latihan dengan menggunakan yang lain ya. Dulu. Oke, misal kita dengan contoh frekuensi yang masuk. Kita bikin contohnya kayak kalau misalnya frekuensi yang masuk 60 itu akan menghasilkan noise sebesar 5% gitu. Oke. A sama dengan input pertanyaannya adalah berapa frekuensi yang masuk if A lebih besar daripada 60, lebih besar daripada 60, maka print frekuensi yang masuk adalah Hertz. Oke, tanda petik. Kita tadi mau pakai ini ya. Misal jika yang masuknya lebih dari 60 akan terjadi noise sekitar berapa ya, 5% apa 10%? 5% aja ya, 5/100 dikali A. Lalu frekuensi yang diterimanya yaitu sisanya, yaitu berarti A dikurangi B. Oke, nanti di printnya kita buat, kan tadi yang pertama ini print frekuensi yang masuknya, lalu print frekuensi yang hilang
karena noise adalah, berarti yang kena noise itu yang B ya, 5% dari frekuensi yang masuk. B lalu rin frekuensi yang diterima juga biar sama. Oke, else-nya kita buat kalau misalnya frekuensinya kurang dari 60 tidak akan terkena noise gitu. Jadi hanya terprint frekuensi yang masuknya saja. Frekuensi yang masuk adalah, oke pakai koma jangan lupa, A first. Save lalu run ya. Oke, berapa frekuensi yang masuk? Misal kita masukkan 55. Kalau 55 hanya terprint frekuensi masuknya. Karena kita buat tabelnya jika frekuensinya lebih dari 60 maka akan tercipta noise gitu. Oke, kita coba sekali lagi. Kita masukkan frekuensinya 60. Nah, frekuensi yang masuk adalah 60 Hz. Frekuensi yang hilang karena noise-nya adalah 3. Frekuensi yang diterima adalah 57. Gitu. Lalu kita coba angkalin ya. Kita coba angkanya 70. Oke, udah otomatis karena kita udah pakai rumus, yaitu kalau misalnya frekuensinya lebih dari 60 akan tercipta noise 5% atau 5/100 dikali A, lalu frekuensi yang diterimanya adalah A dikurangi B, yaitu frekuensi yang masuk dikurangi noise. Oke, mungkin segitu dulu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.